Pernyataan tentang penangkapan ULMWP. Pagi ini pertemuan damai ULMWP di Jayapura diinterupsi oleh polisi Indonesia bersenjata lengkap yang melakukan beberapa penangkapan. Polisi Indonesia telah menangkap Bukhtar Tabuni, salah satu pemimpin paling terkemuka di West Papua, bersama dengan 2 menteri ULMWP lainnya. Bukhtar Tabuni adalah Ketua Dewan West Papua, dan anggota Komite Dewan ULMWP. Dia ditangkap bersama dengan Bapak Basoka Logo, Menteri Urusan Politik ULMWP, dan Ibu Ice Murib, Menteri Urusan Perempuan dan Anak ULMWP. Pihak berwenang Indonesia harus mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional, yang mensyaratkan perlindungan kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul dan menegakkan hak untuk melakukan protes damai. Seperti yang telah diperjelas oleh PBB, menahan orang karena menggunakan hak mereka secara damai membuat penahanan mereka tidak sah dan sewenang-wenang. Pada dasarnya, orang-orang ini telah ditangkap karena mengekspresikan pendapat politik mereka dan mengadvokasi hak-hak rakyat West Papua. Pihak berwenang Indonesia terus menuntut aktivis politik pro kemerdekaan di West Papua hanya karena secara damai menjalankan hak asasi mereka. Tahun lalu, Mary Lawler, pelapor khusus untuk situasi pembela hak asasi manusia mengatakan kepada Majelis Umum PBB, di seluruh dunia, pembela hak asasi manusia telah dijatuhi hukuman, atau berisiko dijatuhi hukuman, setidaknya 10 tahun penjara karena secara damai mengadvokasi hak-hak orang lain. Tetapi negara-negara menyangkal bahwa mereka menargetkan pembela hak asasi manusia dengan cara ini, mengklaim bahwa para pembela HAM adalah penjahat. Inilah situasi di West Papua. Pada tahun 2006, Indonesia menyetujui Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR, yang mengakui kebebasan berbicara dan kebebasan berkumpul, melarang penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan melindungi hak atas proses hukum dan pengadilan yang adil. Dalam komentar umum 34 dan 37, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengklarifikasi bahwa hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi mencakup diskusi tentang kebijakan pemerintah, debat politik dan pelaporan tentang hak asasi manusia. Kewajiban khusus yang berkaitan dengan partisipasi dalam pertemuan damai juga dapat ditemukan dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Pasal 5, yang disetujui oleh Indonesia pada tahun 1999. Dunia menyaksikan perlakuan Indonesia terhadap orang West Papua dan pelanggaran hukum internasional harus disorot dan ditanggapi. Penangkapan ini harus dilihat dalam konteks pendudukan ilegal Indonesia yang sedang berlangsung di West Papua dan penindasan kekerasan terhadap aktivisme politik lokal. Penangkapan ini melanjutkan penganiayaan terhadap orang West Papua, termasuk melalui pengerahan kekerasan militer Indonesia di seluruh West Papua. Sebuah laporan baru-baru ini oleh Dewan Gereja-Gereja West Papua berbicara tentang kebijakan rasisme dan memperkirakan bahwa lebih dari 60.000 orang telah mengungsi akibat kekerasan ini sejak Desember tahun 2018. Akar penyebab konflik adalah pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar dan mendasar untuk menentukan nasib sendiri. Beni Wenda, Presiden Pemerintahan Sementara West Papua mengatakan, satu-satunya solusi untuk West Papua adalah solusi damai, yang menghormati hak asasi manusia kami, termasuk hak fundamental kami untuk menentukan nasib sendiri. Kami menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk menegakkan hak-hak orang West Papua dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk mempertimbangkan kewajiban mereka di bawah hukum internasional. Indonesia sebelumnya telah menyetujui kunjungan ke West Papua oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan harus segera melanjutkan kunjungan tersebut. Negara-negara lain, serta perusahaan dan investor asing yang terlibat di West Papua, harus mendukung seruan ini untuk kunjungan PBB dan misi pencarian fakta untuk menilai PEL.